Oke guys, welcome to our channel SMK Piri 1 Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafid yang akan menemani kalian di Pos Jaga Podcast SMK Piri 1 Jogja. Oke, untuk episode kali ini kebetulan saya ditemani oleh tamu. Tamu saya kali ini yaitu juga masih sama seperti kemarin, yaitu guru SMK Piri 1 Jogja. Beliau ini selain menjabat sebagai guru, beliau ini juga menjabat sebagai wakakesiswaan, yaitu Bapak Glentar Ardian Putra. Oke ya? Oke, halo Pak Glenn. Halo Mas Hafid. Apa kabar? Alhamdulillah Mas Hafid. Alhamdulillah. Mas Hafid, apa kabar? Alhamdulillah baik juga Pak. Sehat-sehat, selalu sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin Mas Hafid. Oke, Pak Glenn, saya boleh nanya-nanya sedikit ya ini ya? Oh, banyak boleh jawab. Oh, banyak boleh? Boleh. Oke, kalau gitu. Oke Pak Glenn, untuk saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, Pak Glenn ini tuh lagi sibuk apa sih kalau seperti ini? Baik Mas Hafid, kesibukannya saya kira sebagai guru nanti sama dengan guru yang lain. Sama ya Pak ya? Iya, sibuk daring. Oh, daring. Iya. Oke. Dan juga ini kebetulan ada persiapan PPDB, penerimaan peserta didik baru. Oh, PPDB? Iya, ini sudah siap ini. Oke. Menarik sekali untuk kita bincangkan hari ini Pak. Iya, benar Mas Hafid. Oke, ngomong-ngomong dengan PPDB. Nah Pak, untuk PPDB-nya itu sudah sejauh mana ya Pak ya? Baik Mas Hafid, untuk PPDB kita ini sebenarnya sudah kita siapkan mulai dari bulan Februari kemarin. Kita sudah bentuk panitia, kita sudah mulai promosi ke SMP sasaran kita. Datang langsung, presentasi, ngomong di depan para siswa kelas 3. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini sampai di sini kita menjadi terhambat. Yang seharusnya sampai bulan Mei itu kita masih presentasi di SMP, sekarang tidak bisa. Makanya kita mencoba mencari cara lain. Nah, salah satunya dengan promosi online seperti ini, Mas Hafid. Oke. Nah, ngomong-ngomong promosi online ya Pak, teknis atau tata cara pendaftarannya itu seperti apa Pak? Baik, untuk alur pendaftarannya di SMK Piri 1 Yogyakarta kita menerapkan 2 jalur, yaitu pendaftaran online, 2 pendaftaran offline. Nah, untuk yang pendaftaran online Mas Hafid, nanti para adik-adik kelas 3 SMP ini dapat mendaftar secara online. Mendaftar mengisi form secara online, bisa dari sekolah, bisa dari mana saja adik-adik ini berada. Kemudian untuk yang pendaftaran offline itu bisa datang langsung ke sekolah, karena sekolah juga melayani yang mendaftar langsung ke sekolah. Kemudian Mas Hafid, yang pendaftaran online ini alurnya dari siswa yang sudah mendaftar mengisi form secara online itu tadi, nanti ada panitia yang menghubungi langsung ke adik-adik kita ini. Iya. Nanti oleh panitia diarahkan bahwa mereka harus wawancara. Nah, wawancara ini nanti berkaitan dengan wawancara kepribadian, wawancara minat dan bakat, kemudian wawancara fisik. Ada 3 wawancara ya? Iya, wawancara. Kemudian nanti setelah wawancara yang pertama ini kita arahkan juga untuk wawancara administrasi keuangan. Jadi misal nanti dari adik-adik atau dari bapak ibu orang tua, wali ingin menanyakan secara detail kaitannya dengan berapa sih biaya sekolah di SMK Piri 1 Yogyakarta itu, dapat ditanyakan langsung di wawancara keuangan ini Mas Hafid. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk yang offline, pendaftaran offline alurnya sama, cuma nanti bedanya itu kita bisa bertatap langsung dengan calon siswa dan orang tua atau wali ini tadi Mas Hafid. Nah, bedanya hanya di situ Mas Hafid. Oke. Yang menarik satu Pak tadi, yang wawancara fisik. Itu yang diwawancarainya apanya Pak? Apakah badannya bisa ngomong kalau diwawancarai? Tidak Mas Hafid. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Biasanya kalau wawancara fisik itu ya. Wawancara fisik kok wawancara apa itu Pak? Nah, makanya itu. Biasanya ketika kita tidak dalam kondisi pandemi seperti ini kan, kita wawancaranya langsung bertatap muka langsung. Kita bisa melihat fisik calon siswa ini. Nah, fisik di sini biasanya yang akan kita tanyakan itu adalah
si adik ini bertato atau tidak, Bertato. Oke. ya, kemudian bertindik atau Bertindik, tidak, ya. persing atau tidak. Persing itu ya Mas Hafid yang telinganya dibolong itu Mas Hafid. Nah, kayak gitu. Itu juga kita tanyakan. Kemudian nanti rambutnya semiran atau tidak. Nah, jadi nanti dengan wawancara ini insya Allah nanti siswa yang akan bersekolah di SMK Piri 1 Yogyakarta ini adalah siswa-siswa yang terseleksi. Siswa-siswa yang terpilih. Insya Allah baik-baik. Amin. Oke. Nah, Pak, yang masih jadi pertanyaan saya, nah jika nanti di wawancara online ini calon siswanya itu benar-benar lolos jadi siswa SMK Piri, namun ketika sisi anak itu datang ke SMK hasilnya tidak sama dengan wawancara, itu bagaimana, Pak? Nah, ini kelemahan kita ketika kita wawancara online, Mas Hafid. Kalau secara offline kan kita dapat mengecek langsung, ya, karena dapat bertemu langsung. Kalau wawancara online mungkin nanti ada kebohongan. Nah jadi gini, kita antisipasinya begini. Ketika kita wawancara online tadi, kita juga ada penjelasan kepada orang tua, Mas Hafid. Jadi nanti misalnya ada kebohongan dan itu diketahui ketika anak sudah mulai masuk di pembelajaran awal tahun itu, Mas Hafid. Nanti sekolah berhak untuk tidak menerima anak tersebut atau mengembalikannya ke orang tua karena ada kebohongan itu. Terutama Mas Hafid, terutama adalah tato, masalah tato. Karena sudah menjadi kesepakatan sekolah bahwa di SMK Piri 1 Jogja itu tidak menerima calon siswa yang bertato. Tidak boleh bertato, guys. Ya, ingat ya. Tolong yang belum bertato atau kalian yang tidak bertato, jangan sampai kalian bertato ya. Karena akan menyesal di kemudian hari. Nah guys, itu tadi kan tentang teknik atau tata cara pendaftaran ya. Nah, untuk selanjutnya Pak Glenn, untuk syaratnya supaya bisa jadi bisa daftar ke sekolah ke SMK Piri 1 Jogja itu syaratnya itu apa saja sih, Pak? Sangat mudah, Mas Hafid. Tapi saya sambil baca ya. Oke, nggak apa-apa, masalah. Yang pertama, kalau nanti siswa bisa langsung datang ke sekolah, langsung datang aja ke sekolah. Kalau tidak bisa nanti daftar secara online. Ya, kemudian yang kedua, nanti siswa diharap membawa surat keterangan lulus. Surat keterangan ya, lulus. Yang asli dan yang fotokopi. Nah, kemudian yang ketiga, fotokopi rapot. Nah, untuk fotokopi rapot ini sementara sampai dengan semester 5 saja, Mas. Jadi dari semester 1 sampai semester 5. Iya, betul. Kemudian yang berikutnya adalah fotokopi akte kelahiran. Akte kelahiran, kemudian kartu keluarga. Kartu keluarga atau KK. Ya, kartu keluarga. Kemudian ini yang menarik, Mas Hafid. Nanti bagi calon siswa yang memiliki kartu semacam KMS, kemudian KIP, itu menjadi prioritas untuk diterima menjadi siswa di SMK Piri 1 Yogyakarta ini, Mas Hafid. Iya. Berarti yang punya kartu seperti itu boleh dibawa, diajukan. Iya, nanti ditunjukkan saja ke panitia bahwa adik-adik ini memiliki kartu ini. Nanti ada prioritas tersendiri, diutamakan. Nah guys, itu tadi adalah syarat-syarat untuk daftar di SMK Piri. Setelah syarat, yang mau saya tanyakan itu daya tampung siswanya itu berapa banyak? Untuk daya tampung sekolah kita, Mas Hafid, ini saya kira termasuk besar ya. Nah, untuk daya tampung di masing-masing jurusan, kita ada 5 jurusan. Ada 5 jurusan. Yang pertama, jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Kita memiliki daya tampung 2 kelas. 2 kelas? Iya, atau itu sekitar 72 siswa. Kemudian jurusan yang kedua adalah teknik audio video. Teknik audio video ini kita hanya memiliki 1 kelas. Memiliki daya tampung 1 kelas atau 36 siswa. Maka nanti tolong adik-adik yang memiliki minat untuk mendaftar di jurusan ini segera saja karena daya tampungnya terbatas. Hanya 1 kelas 36 siswa. Kemudian jurusan yang ketiga adalah jurusan teknik pemesinan. Teknik pemesinan ini kita memiliki daya tampung 2 kelas, Mas Hafid. 2 kelas. Jadi sama 72 siswa ya, Mas Hafid. Kemudian jurusan yang keempat adalah teknik kendaraan ringan. Ini adalah jurusan yang ada di sekolah kita memiliki daya tampung terbanyak. Terbanyak, Pak? Iya. Berapa kelas, Pak? Karena kita memiliki daya tampung 3 kelas. 3 kelas, guys. 3 kelas.
Itu sekitar berapa? 100-an lah ya. Iya, sekitar Lebih. Berapa? sekitar 108 siswa Mas Hafid. 108 siswa cukup Ini banyak berarti ya. peluangnya untuk TKR cukup banyak, iya benar. Jurusan yang terakhir adalah jurusan teknik bisnis sepeda motor Mas Hafid. Ini kita memiliki 2 kelas. 2 kelas. Ya, daya berarti tampung 2 kelas atau 72 siswa. Oke. Nah, itu Mas Hafid. Oke, berarti banyak banget ya Pak daya tampungnya ya. Dari apa namanya TETL, Iya. karakteristik tadi 2 kelas. 2 kelas, benar. TKV audio video itu 1 kelas. Betul. Terus pemasinan itu 2 kelas. 2 kelas. Terus kendaraan ringan itu 3 kelas dan yang terakhir itu teknik bisnis apa namanya Sepeda motor, Mas Hafid. itu Iya. adalah 2 2 kelas. kelas. Berarti totalnya sekitar 360 kursi calon siswa ya. Iya benar Mas Hafid, Oke, kita totalnya untuk calon siswa kelas 1 atau kelas 10 ini adalah 360 siswa. Banyak banget guys. Iya. Oke. Itu untuk daya tampung ya Pak ya. Iya. Nah, untuk biaya masuk Pak, saya penasaran berapa sih biaya masuk supaya bisa jadi murid di SMK Piri 1 Jogja ini? Ya. Ini pertanyaan Mas Hafid, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon siswa maupun orang tua wali siswa Mas Hafid. Oke. Masalah biaya itu paling penting ya, untuk Iya. mencari sekolah ya Mas Hafid. Karena banyak yang harus dipertimbangkan. Oke. Baik, saya jelaskan untuk dapat menjadi siswa di SMK Piri 1 Yogyakarta ini hanya cukup dengan membayar awal 700.000 Mas Hafid. 700.000 sudah bisa terdaftar menjadi calon siswa SMK Piri 1 Yogyakarta. Nah, penjabarannya seperti ini. 700.000 itu tadi itu 200 untuk SPP bulan Juli. Kemudian yang 500 itu untuk angsuran DOPS atau dana operasional sekolah. Oke. Nah, cukup murahan Mas Hafid? Sangat murah. Sangat itu. murah. Iya. Oke. Untuk 700.000 itu kan belum termasuk dengan seragam-seragamnya ya Pak ya? Iya, belum Kalau termasuk. seragamnya bayarnya berapa Pak tuh? Oke, untuk seragamnya di sekolah kita ini nanti kita akan membagikan 5 setel seragam. 5 setel. Nah, 5 setel seragam. Kalau secara umum itu 850.000. Loh, Nah, umumnya 850.000 untuk menebus seragam itu tadi, Lima setel baik tadi yang ya? sudah jadi maupun yang berbentuk kain bahan. Iya. Gimana Mas Hafid? 850.000 kira-kira murah nggak itu Ya, untuk murah mendapatkan 5 seragam itu tadi? Murah banget lah 5 seragam 800 ya tumbas apa beli di toko itu. Beli toko paling cuman berapa? 2 setel cuma dapat 2 setel udah jadi. Oke Mas Hafid, 850.000 sudah murah ya Mas Hafid? Iya murah. Saya kasih informasi lagi Mas Hafid. Apa itu Pak? Dari 850.000 itu tadi Mas Hafid, masih kita subsidi lagi. Wah guys, subsidi lagi guys. Kelok, Kita SMK subsidi 250.000 lagi Mas Hafid. Jadi tinggal bayar berapa Mas Hafid? tinggal bayar 600.000. Benar sekali Mas Hafid. 600.000 dapat 5 setel, aduh. Jadi nanti Bangetan murah guys. benar sekali Mas Hafid. Jadi nanti adik-adik yang mendaftar di sekolah kami dengan membayar yang pertama 700.000 itu tadi, yang kedua 600.000 sudah mendapatkan seragam. Jadi 600.000 itu nanti kalian mendapat 1 setel bahan kain seragam abu-abu putih. Nah, Oke. yang kedua adalah 1 setel bahan kain seragam pramuka. Yang ketiga bahan kain batik identitas Piri Mas Hafid. Oke. Nah, ini untuk yang batik ini setelan atas, jadi baju. Nah, aja bahan ya? untuk membuat baju. Oke. Kemudian yang keempat adalah 1 setel wear pack. Ini untuk praktek. Untuk praktek kita ya. Ya, untuk siswa ketika pembelajaran praktek Mas Hafid. Ini siap, sudah dalam bentuk jadi Mas Hafid. Oke. Ya, untuk yang kelima adalah seragam olahraga. Ini juga 1 setel, sudah jadi juga. Nah, sudah jadi juga. Untuk seragam Nah. olahraga. Nah, selebihnya kalian juga akan mendapatkan atributnya. Baik Masih ada itu atribut topi, lagi? iya Mas Hafid. Topi, ikat pinggang, kemudian bed, dasi Mas Hafid. dasi, Pak? Iya, dasi SMK juga kita dasi. berikan. Ganteng Itu ya. Mas Hafid. Jadi Oke. 600.000 sudah komplit seragamnya. Benar Mas Hafid?
Ya sangat komplit, sangat murah guys. Yakin sangat murah. Oke. Itu tadi tentang biaya masuk. Nah, kalau di SMK Piri 1 Jogja ini ya Pak ya, Ya. itu kira-kira itu ada beasiswa nggak sih? Jelas ada Mas Hafid. Ada Pak? Ya. Wih, itu beasiswa guys. Calon siswa saja sudah bisa kita berikan beasiswa. Calon begitu siswa. masuk di ajaran baru sudah dapat beasiswa. Oke. 100 pendaftar pertama nanti kalian akan mendapatkan beasiswa. 100 pendaftar pertama mendapatkan beasiswa. Ingat guys. Nah, ingat, itu ya. nanti terbagi menjadi 2. Ada yang berbentuk 2 bulan SPP dan 1 bulan SPP Mas Hafid. Mantap. Urung-urung setok beasiswa. Apa meneh sesuk pasti saya oke ya. Iya, Ya, benar Mas semakin Hafid. banyak beasiswa tuh Pak. Benar. Nah, terus apalagi? Mungkin Nah, ada beasiswa lain? Berkaitan dengan beasiswa, nanti selama siswa itu menempuh sekolah, ya, jadi kelas 1, 2, 3. Jika siswa tersebut itu berprestasi Mas Hafid, itu nanti masih dapat kesempatan untuk memperoleh beasiswa Mas Hafid. Misalnya, siswa ini dapat berprestasi di bidang olahraga, sering ikut lomba Mas. Oke. Ya, tidak hanya olahraga saja, kesenian, ikut lomba kesenian, nyanyi gitu ya, sains juga. Sains. Nanti biasanya juara 1, 2, 3 itu Oke. kita akan berikan beasiswa Mas Hafid. Kurang apa lagi guys, buruan. SMK Piri beasiswa trok. Terus. Oke, ada lagi untuk beasiswa? Sementara itu Mas Hafid. Sementara Iya. itu. Oke guys, itu tadi kita sudah banyak banget membahas. Yang pertama tentang apa namanya? Tentang teknik atau tata cara pendaftaran. Yang kedua tentang syarat. Yang ketiga tentang daya tampung siswa. Yang keempat tentang biaya masuk. Dan yang terakhir tentang beasiswa. Mungkin saya kira cukup aja ya, itu udah banyak banget, udah banyak membantu apa namanya informasi-informasi untuk kalian yang mau daftar di SMK Piri 1 Jogja. Oke, terima kasih Pak Glenn atas waktunya ya, sudah Ya, menemani sama-sama, Mas saya Hafid. Ya. saat ini ya. Sekian dulu guys episode kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe serta share channel YouTube kami. Cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar teknologi Ya di SMK Piri 1 Yogyakarta.